anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita mau bersyukur, kita bisa memasuki di tahun yang baru. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan masih bersama-sama dengan kita. Nah, pada saat ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Engkau sudah mengampuni semua dosa kami. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa memahami kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pada saat ini kita mau belajar tentang satu topik, yaitu tentang pengampunan Allah atas kota Niniwe. Nah, anak-anak pasti kalian tahu kan cerita tentang sebuah ada ikan besar, ada kota yang begitu sangat sebenarnya pengen dihancurkan oleh Tuhan karena orang-orangnya di sana tidak mau percaya sama Tuhan, tidak mau melakukan yang benar di mata Tuhan. Tetapi kita mau melihat kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan mereka. Di kota itu Allah melimpahkan pengampunannya yang besar. Nah, anak-anak, coba anak-anak nanti di rumah baca ya kitab Yunus pasal 1 sampai pasal 4. Di sana menarik sekali ceritanya. Karena apa? Ini bukan dongeng ya, tapi ini firman Tuhan yang benar-benar pernah terjadi. Nah, yuk kita lihat ya, bagaimana sih pengampunan Allah atas kota Niniwe. Nah, mungkin anak-anak tahu nih, ada sebuah kota ya, di mana di kota itu namanya Niniwe. Di sana itu banyak sekali orang-orang yang jahat, orang-orang yang berbuat semaunya sendiri, orang-orang yang tidak mau melakukan perintah Tuhan. Nah, anak-anak, namanya adalah kota Niniwe. Kota apa anak-anak? Kota Niniwe. Nah, pada saat itu Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota itu. Kenapa? Sebenarnya Tuhan itu agak marah ya lihat kota itu, karena kota itu orang-orang yang nggak mau dikasih tahu sama Tuhan, nggak mau diperingatkan, nggak mau dinasihati. Tapi Tuhan juga masih tetap mengasihi mereka. Tuhan ketika melihat mereka, Tuhan pengen mereka itu bertobat, mereka itu berpaling kepada Tuhan. Makanya Tuhan memanggil yang bernama Yunus. Ya, anak-anak mungkin pernah dengar nama ini ya. Namanya adalah Yunus. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Yunus ini diutus oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe, untuk memberitahu orang-orang Niniwe supaya mereka kembali kepada Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, apakah Yunus, yes, aku akan pergi ke kota Niniwe, aku akan jalan-jalan? Tidak. Tapi Yunus itu mulai tidak taat, tidak patuh terhadap perintah Tuhan. Dia bukannya pergi ke Niniwe, tapi dia kabur. Dia pergi ke kota yang namanya Tarsis. Ya, ke kota mana anak-anak? Tarsis. Ya, dia pergi. Dia kan mau pergi ya. Terus kemudian dia mau beli tiket ke loket untuk penyeberangan ya. Dia mau naik kapal yang besar, tapi dia gak beli tiket ke kota Niniwe, tapi dia beli ke kota Tarsis. Wah, ke kota Tarsis ya anak-anak ya. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, ini menarik sekali. Waktu dia udah beli tiket, dia masuk kapal, dia berlayar, sama-sama naik kapal, tetapi arahnya berbeda. Ya, kalau Tuhan suruh dia ke arah Niniwe, tapi dia pergi membelok ke arah Tarsis karena tiketnya ke Tarsis ya anak-anak. Aduh, si Yunus ini mulai tidak mendengar perintah Tuhan. Yunus tidak taat kepada Tuhan.
dia malah kabur. Seperti anak-anak aja ya, disuruh ngerjain PR malah kabur gitu ya. Bukan ya, enggak ya, anak-anak mah semuanya baik-baik ya. Nah, anak-anak waktu dia mau kabur ke kota Tarsis tuh dia enak-enak tuh bobo di dalam kapal ya. Dia bobo, suara apa itu ya? Dia lagi bobo. Ada suara bunyi lagi, krok 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 krok, suara apa itu ya? Nah, dia tidur di bawah bagian agak tersembunyi di dalam kapal. Tapi ketika dia tidur, tiba-tiba ada badai besar. Ya, ada hujan yang lebat. Ya, Ibu Herti bisa merasakannya. Itu kan naik kapal ya. Kalau badai itu kan ombaknya itu kan terombang-ambing ya, digoyang-goyang gitu ya, seperti air itu nyiprat-nyiprat ke dalam, masuk ke dalam. Nah, Ibu Herti bisa bayangkan Ibu Herti waktu nyetir aja ya, waktu hujan badai itu jarak pandangnya itu kan sangat sangat pendek sekali. Terus itu kita tuh takut gitu ya. Ibu Herti aja ya kalau waktu nyetir terus kemudian hujan badai, terus udah gitu hujan deres gitu ya, memang deres disertai angin kenceng. Aduh, sepanjang jalan tuh pasti Ibu Herti berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong. Takutnya nanti kan itu tergelincir lah atau apalah. Tapi Yunus ini enak-enak tidur, enak-enak bobo sampai dia ngorok. Ih, si Yunus ini memang ya, dia ada suara ngorok. Ih, Yunusnya lagi ngorok, enak banget. Padahal orang-orang udah ngomong, aduh ini kenapa sih, kenapa ada badai, aduh nanti kita tenggelam, kita tidak gitu kan. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, nah lihat di situ, ternyata ada seorang penumpang yang tahu penyebabnya itu. Karena apa? Waktu Yunusnya bangun dia bilang, kenapa sih ada badai? Ya, kita mau tenggelam, tolong, kita mau tenggelam, kapalnya mau terjungkil balik ke dalam lautan, tolong, katanya begitu. Udah, kalian gak usah takut, gak usah bimbang, ini mah gara-gara aku ya. Coba aja udah bawa aku ke tengah ke pinggir kapal, terus aku cemplungin aja ke laut. Ya karena aku tuh nakal, aku itu nggak taat sama Tuhan, aku tuh nggak denger apa kata Tuhan. Aduh, si Yunus ini ya, gara-gara dia tidak taat akhirnya membuat orang bingung. Nah, akhirnya anak-anak itu, orang-orang yang ada di dalam kapal itu ya, bersama-sama, 1, 2, 3, piur gitu kan. Wah, Yunusnya dibuang ke tengah laut. Wah, anak-anak, ngapain ya Yunusnya dibuang ke tengah laut ya? Karena Yunus sudah tidak taat sama Tuhan. Nah, tiba-tiba Tuhan itu ya suruh ikan, big fish ya, ikan besar. Ibu Hati nggak tahu namanya apa ya. Ibu Hati nggak tahu, bukan namanya ikan paus, bukan ikan lumba-lumba, bukan. Tapi pada saat kisah Yunus ini, mungkin ikan itu hanya ada pada waktu peristiwa Yunus ini. Tuhan itu maha ajaib ya. Tuhan kirimkan seekor ikan besar, the big fish ya. Jadi bukan ikan paus ya, anak-anak perhatikan, karena banyak yang menceritakannya salah. Tapi ikan besar, hebat ya Tuhan itu. Ikan besar itu disuruh sama Tuhan ya, dia buka mulutnya, Yunusnya masuk ke dalam mulutnya. Nah, anak-anak perhatikan, kalau ikan itu pada prinsipnya dia tuh biasanya mengunyah ya. Kalau kamu nanti belajar di IPA ya, itu jenis ikan itu biasanya makanannya dikunyah, bukan seperti ular ya. Kalau ular itu ketika ada mangsa dia akan telan ya. Tapi kalau ikan itu cara dia untuk mengkonsumsi makanannya adalah dikunyah ya, si mangsa itu. Tapi ini aneh anak-anak ya, Tuhan itu kirim the big fish, ikan yang sangat besar sekali.
Karena apa? Yunus bisa masuk ke dalam mulut ikan itu dan masuk ke dalam perut ikan itu. Jadi anak-anak, si ikan ini tidak mengunyah ya. Kalau mengunyah berarti nanti tubuhnya Yunus luka-luka dong, berdarah dong, gitu kan. Tapi ikan ini menelan. Ya, itu ada Ibu Herti tuliskan di situ, menelan. Jadi kalian pernah permen karet tertelan? Pernah? Nah, itu kan kalian telan utuh kan? Bukan ketika kalian makan nasi, kalian kunyah dulu kan? Setelah udah lunak baru kalian telan. Tapi kalau ini enggak. Kalian itu makan, ikan ini bukan dimakan, dikunyah gitu, tapi dia tangkap langsung dia telan. Ya, kalau telan itu kan langsung masuk ya, seperti kalian menelan obat. Ya, tapi bukan obat yang digerus ya. Tapi obat itu kan masuk utuh, kalian masukkan ke dalam mulut, kalian ambil air, ditelan. Jadi masuknya utuh. Nah, ini menarik sekali. Waktu Yunus ada di dalam perut ikan, Yunus itu enggak terpotong-potong ya tubuhnya ya. Jadi kakinya di mana, tangannya di mana seperti pesawat jatuh pure gitu, berkeping-keping, enggak. Tapi Yunus ini masih hidup di dalam perut ikan ini. Ya, sorry ya, slide-nya salah. Nah, Yunus ini di dalam perut ikan itu dia masih hidup. Berapa hari, berapa lama di dalam perut ikan itu dia? Ada 3 hari di dalam perut ikan. Dia menyesal sekali, Tuhan, aku salah, ampun, aku udah gak taat, aku main kabur aja. Aduh ampun Tuhan, Mami suruh aku untuk ngerjain tugas, tapi aku malah kabur main sepeda. Wah, aduh ampun Tuhan, aku disuruh berdoa tapi aku malah kabur main game online. Aduh ampun, ampun. Tuhan mengampuni dan mendengar doa Yunus. Karena apa? Tuhan sangat mengasihi Yunus. Tuhan menolong Yunus selama dia di perut ikan. Tuhan pelihara Yunus. Dia nggak ada yang terluka loh anak-anak. Perhatikan itu gambarnya. Dia berarti the big fish itu perutnya gede banget ya, seperti ada ruang kosong gitu ya. Dia berdoa kepada Tuhan, dia mohon kepada Tuhan supaya diberi kesempatan. Wah, anak-anak, ini menarik banget ya. Kok Bu Herti, kok bisa ya ada orang, ada manusia yang bisa masuk ke dalam perut ikan? Hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Jangan coba-coba ya anak-anak. Misalnya kamu ketemu ikan paus telanlah saya. Jangan coba-coba. Hanya Yunus yang bisa mengalami peristiwa ini karena Tuhan mengizinkan. Karena Tuhan punya rencana yang indah buat kota Niniwe. Nah, anak-anak, setelah dia 3 hari, dia berdoa kepada Tuhan, dia mohon ampun kepada Tuhan. Kemudian si ikan itu Tuhan yang perintahkan. Ingat lo ya, Tuhan yang perintahkan. Dia pergi ke tepi pantai. Bayangin ya, sebenarnya kalau ikan besar itu kan harus ada di kedalaman laut yang sangat dalam. Tapi ini Tuhan suruh si ikan yang besar itu, coba perhatikan di situ ya, ikan yang besar itu ya, dia mungkin obok-obok kali ya perut si ikan itu supaya dia muntah, nggak tahu ya. Tapi itu cara Tuhan ya. Tuhan suruh ikan ini dia pergi ke tepi pantai, dia muntahkan itu si Yunus. Lihat, dia keluar dengan utuh loh. Dia keluar bukan tangannya doang, atau mungkin kakinya doang, atau mungkin rambutnya doang, atau mungkin lengannya doang, enggak, atau mungkin jari-jarinya doang, enggak. Tapi dia utuh seperti ibu. Ya, aku datang gitu, walaupun dia lemes karena 3 hari di dalam perut ikan. Tapi Tuhan pelihara dia loh anak-anak, dengan satu tujuan bahwa Yunus mau dipakai Tuhan untuk menyampaikan supaya orang-orang Niniwe mau percaya dan bertobat. Wah, setelah ikan itu muntah begitu ya, ikan itu menyelamatkan Yunus. Akhirnya Tuhan ngomong lagi kepada Yunus. Ya, Tuhan bilang, Yunus,
Bertobat ya, berubah ya. Jangan kabur lagi ya anakku ya. Tuhan ngomong begitu, jangan kabur loh. Awas loh kalau kabur lagi ya. Kamu sudah ditolong Tuhan di dalam perut ikan 3 hari. Kamu sudah dimuntahkan ke daratan. Sekarang waktunya kamu kembali ke kota Niniwe. Kasih tahu ya orang Niniwe supaya jangan nakal lagi. Jangan jahat lagi. Tapi mereka mau percaya kepada Tuhan. Oke Yunus? Siap? Siap diperintahkan? Oke? Oke bos, gitu kan. Nah akhirnya dia pergilah ke kota Niniwe itu. Dia akhirnya datang ke kota Niniwe. Perjalanannya sekitar, ya setelah dia dimuntahkan oleh ikan itu ada perjalanannya selama 3 hari lagi. Jadi 3-3 ya anak-anak ya. Di dalam perut ikan 3 hari, perjalanannya juga 3 hari. Dan dari kejauhan, wah, dia takut banget karena memang orang-orang Niniwe itu nakal-nakal banget loh. Bener loh anak-anak. Dia itu sebenarnya kabur ke Tarsis itu karena dia takut. Jangan-jangan nanti orang-orang Niniwe nggak percaya dia, terus dia disakitin, dipukul sama orang-orang Niniwe. Jadi dia takut banget. Jadi dia itu kabur anak-anak. Nah, dia lihat, oh tidak, itu kota Niniwe. Oh. Tapi Tuhan yang menyertainya. Wah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, meskipun dia takut, lalu tapi Yunus berkata kepada orang-orang Niniwe, hei orang Niniwe, ayo kalian berubah ya, ayo kalian bertobat ya. Kalau kalian gak bertobat, nanti Tuhan marah loh, nanti Tuhan hukum kalian loh. Ih, ternyata Tuhan juga bisa marah loh, Tuhan bisa hukum loh. Nah, tapi Tuhan menghukum manusia dalam ketidakberdosaannya. Jadi Tuhan marah, menghukum bukan karena benci, tapi karena dia ingin mengembalikan kebenaran. Bertobat ya, berubah ya, supaya Tuhan gak marah loh. Ingat loh ya, dia sampaikan kepada orang-orang banyak. Kira-kira orang Niniwe mau percaya gak ya perkataan Yunus ya? Wah, coba kita lihat apakah orang-orang Niniwe percaya sama perkataan Yunus? Ternyata orang-orang Niniwe takut dengan perkataan Tuhan melalui Yunus. Orang-orang Niniwe mau percaya dan bertobat ya, mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka percaya kalau Tuhannya nanti semakin marah, mereka akan dihukum, dan hukumannya itu bukan apa-apa. Kota Niniwe itu akan dimusnahkan. Akhirnya anak-anak raja pun mengumumkan supaya orang-orang Niniwe itu memakai kain kabung. Ya, kain kabung itu seperti kain duka. Ya, kalau di sini mungkin seperti kamu pakai baju hitam gitu ya, atau kamu pakai baju putih gitu kan. Nah, dia itu raja itu memerintahkan, "Ayo, sebagai tanda penyesalan kita, ya sebagai kita mengaku kepada Tuhan, ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita adalah orang berdosa, kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan, kita membutuhkan kasih dari Tuhan supaya dosa-dosa kita hilang." Nah, anak-anak, mereka mengenakan kain kabung sebagai bentuk penyesalan akan dosa. Hei, mereka bukan hanya pakai kain kabung loh, tapi mereka juga duduk di atas abu. Ya, mereka pakai kain kabung dan duduk di atas abu sebagai bentuk, sebagai wujud bahwa mereka menyesal. Mereka berjanji kepada Tuhan mau bertobat, mau berubah. Wah, ini menarik sekali ya anak-anak ya. Yunus itu membawa orang-orang Niniwe itu untuk tidak berbuat jahat lagi. Orang-orang Niniwe jadi mau berubah, orang-orang Niniwe jadi mau bertobat, orang-orang Niniwe jadi mau percaya sama Tuhan. Oleh karena itu, mereka mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Wah, ini menarik banget ya anak-anak ya. Orang-orang Niniwe itu
mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Karena Tuhan itu sebenarnya sayang sama orang-orang Niniwe. Orang-orang Niniwe itu sebenarnya dikasihi banget sama Tuhan. Tuhan itu gak pengen mereka itu celaka. Ya anak-anak, kasih Tuhan kepada orang-orang Niniwe ini sama seperti kasih Tuhan kepada kita. Meskipun terkadang kita tidak taat kepada Tuhan, meskipun terkadang kita tidak mau dengar perkataan Tuhan, meskipun terkadang kita lupa berdoa, meskipun terkadang kita marah-marah sama mama papa, tapi Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih mengharapkan kita untuk berubah. Ya, Tuhan masih mau mengharapkan kita untuk berubah. Ya, anak-anak, ini menarik sekali karena apa? Karena Tuhan mengampuni orang Niniwe. Mereka semua bersuka cita karena orang-orang Niniwe tidak jadi dihukum oleh Allah. Ya, anak-anak, ketika ibu guru atau bapak guru berkata, ya gak apa-apa deh kamu dimaafin, rasanya senang banget ya. Nah, sama dengan orang-orang Niniwe. Mereka itu hidup sangat bahagia sekali karena Allah tidak jadi untuk menghukum mereka. Karena Allah sungguh-sungguh mengasihi mereka. Karena Allah sungguh-sungguh ingin hidup di dalam diri mereka. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pengampunan Allah itu begitu besar. Ya, pada saat ini kalian hanya melihat bagaimana Tuhan itu mengampuni orang-orang Niniwe. Tuhan itu mengasihi orang-orang Niniwe. Mungkin kalian tahu lagunya ya. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Karena Tuhan mengasihi dia, lalu diselamatkan, pam pam pam. Cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap. Nah, anak-anak, Tuhan bukan hanya mengasihi kota Niniwe, tapi Tuhan juga mengasihi kita. Oleh karena itu, anak-anak, kita jangan seperti Yunus ya, main petak umpet sama Tuhan. Masa sama Tuhan main petak umpet ya anak-anak ya. Kita bersembunyi, kita kabur, kita gak mau berdoa, kita gak mau baca Alkitab, kita marah-marah sama orang tua. Tapi Tuhan menunggu kita sama seperti Tuhan menunggu orang Niniwe untuk kembali kepada Tuhan. Jadi anak-anak, pengampunan Tuhan atas kota Niniwe sama besarnya dengan pengampunan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu anak-anak, ketika kita ada di rumah, taat ya sama papa mama, mau ya mengerjain tugas-tugasnya, dan jangan lupa untuk tetap berdoa, membaca firman Tuhan, dan anak-anak tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, demikian kisah pengampunan Allah atas kota Niniwe. Meskipun mereka memakai kain kabung dan duduk di atas abu sebagai penyesalan atas dosa mereka. Anak-anak, ketika melakukan kesalahan menyesal tidak? Ya, mau berjanji tidak untuk berubah. Oke, kita mau berdoa ya, minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan tolong kita untuk kita menjadi anak yang berubah. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pengampunan-Mu atas kota Niniwe. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Engkau mengasihi kami. Kami tahu Engkau tidak pernah membiarkan kami celaka. Pada saat ini kami mau berjanji, sama seperti orang Niniwe yang mau berubah, yang mau bertobat, yang mau kembali kepada Tuhan, yang mau hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, perbaharuilah hati kami, supaya hati kami tetap berpaut kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak,
Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Karena Tuhan itu mengasihi kita. Oke, Tuhan memberkati kita ya.